Dan perjuangan awal itu memang benar-benar satu keluarga, Mas Tama. Saya sama istri saya sama anak saya pas jam 11 siang panas banget tuh. Nawak-nawak kene kafe. Kuwi nek jedek sinetron nangis sing nonton. Tenan. Setelah pandemi berjalan dalai memang ya rezeki ya. Rezeki akhirnya banyak yang permintaan dan sampai Mesir. Sampai Mesir. Nah, itu jadi visualisasinya seperti itu. Wong dodol ki golek peluang. Iya. Orang golek nama. Yang golek nama barang. Wong dodol ki golek peluang pada waktu di saat itu dibutuhkan, ya itu akan kita jualan itu pasti laris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, tergantung Anda menyaksikan acara ini nanti kapan, jam berapa ya. Oke, nah seneng banget ya kali ini Tama Ramadan bisa kembali hadir nih buat sobat-sobat UMKM, buat para pelaku UMKM di Kabupaten Batang. Ini adalah acara yang pasti ditunggu-tunggu dan setelah sekian lama vakum karena PPKM ya, nggak perlu dibahas lah mau diperpanjang apa enggak, yang penting usaha ataupun protokol kesehatan tetap harus dijaga di masa pandemi seperti ini ya. Oke, dan di edisi kali ini ya, di edisi podcast spesial UMKM ini, Tama Ramadan sudah kedatangan sama seseorang yang sangat luar biasa. Jadi sebelumnya ini adalah kerjasama antara Disperindakop dan UKM Kabupaten Batang dan LPPL Radio Abirawa FM untuk mengangkat potensi UMKM lokal yang ada di Kabupaten Batang sehingga bisa bersaing di kancah lokal, nasional, bahkan internasional. Langsung aja, ini adalah salah seorang yang luar biasa karena bisa dibilang multi planner, bisa apa aja ya, ketemu di mana aja itu beda passion gitu. Nah kali ini karena kita bakal ngobrol seputar UMKM, passionnya pun ganti lagi ya. Ada Mas Khalid Alfarisi, monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman, anak-anakku semuanya. Ini kebetulan memang multifungsi ya. Tuh kan. Ini hari ini itu kita nggak cuma hanya bahas soal masalah UMKM, jadi kita bahas soal masalah pembelajaran. Jadi anak-anak saya suruh live nonton video, nonton Instagram live-nya Abirawa. Terus juga mendengarkan yang nggak punya kota, kita punya solusi dengan radio langsung, dengan nanti ada laporan-laporannya. Dan setidaknya ini kesempatan saya selain bahas soal masalah produk juga bisa bahas soal masalah itu ya, pembelajaran. Jadi kalau di BK, kebetulan saya guru BK. Tuh kan. Itu bisa ngobrol apa aja pokoknya hari ini guru kita. BK. Jadi memang di dalam BK itu ada yang namanya bimbingan konseling karir, dan di dalamnya ada yang namanya pembelajaran tentang usaha, Mas Tama. Siap, oke ya. Jadi beliau ini komplit lah, mau dibilang owner dari yang akan kita bahas nanti ataupun dari sisi pendidikan, dari sisi olahraga juga. Walaupun sekarang off ya. Ini yang mau bahas tentang UMKM-nya Persibatnya atau sekolah ini? Kita nanti ngiras-ngirus. Oke, jadi Mitra Birawa buat yang punya produk UMKM silakan daftarkan ke Disperindakop ya, untuk nanti akan kita undang di sini, kita ngobrol produk-produk yang Anda punya. Jadi ini adalah salah satu terobosan baru di dunia radio, khususnya di LPPL Abirawa FM Batang, guna mendukung program Bupati Batang, yaitu 1000 wirausaha baru ya. Nggak tahu sekarang itu sudah sampai berapa gitu. Oke, kali ini kita bakal ngobrol dulu seputar produk yang sudah dibawa Mas Khalid ini ya. Ini kan ada di beberapa, namanya beberapa passion ya. Nah ini kok bisa langsung tiba-tiba terjun ke dunia perjamuan. Iya, kok bisa terjun ke dunia ini? Gimana sih Mas awal ceritanya sampai dimuat di beberapa media massa gitu ya? Jadi anak-anakku semuanya dan bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, Ade, Bude, Pak Lek, Mak Lek yang nonton, saya ceritakan sebenar-benarnya. Jadi begini ceritanya. Suatu hari memang gitu Mas Tama, ini jujur ya. Memang pada waktu itu saya kan masih honorer juga ya. Yang namanya honorer juga kan, namanya untuk awal tahun biasanya kan untuk gaji kan beda dengan yang bisa dikatakan negeri ya. Jadi mungkin biasanya kita dirapel 3 bulan
Karena memang pada awal kan memang sistemnya berbeda. Iya, Ini iya. memang menunggu laporan dari pemerintah dulu, baru nanti gaji baru keluar kan setelah 3 bulan. Nah pada waktu itu memang kondisi kita itu sudah pilot. Pepet. Jadi ini itu kita kalau bahas soal ngomong masalah ini sebuah style saya, ini sebuah apa namanya? Ini sebuah karakteristik fashion dan sebagainya, enggak, memang butuh. Jadi memang awalnya memang udah kepepet. Uang tinggal, ini ngomong ya, mana bojoku nonton main kurung dewe. Iya. Uang tinggal 300.000. Nah akhirnya saya mencari solusi nih. Kebetulan adik saya itu penjual STMJ. Jadi dia soal paham masalah perjamuan. Saya ngobrol, saya butuh produk yang kira-kira bermanfaat, yang kira-kira sehat, tapi canom ki gelem. Yes. Nah pada waktu itu akhirnya saya punya inspirasi di mana ada yang namanya inilah wedang uwo. Wedang uwo, akhirnya saya diajak itu sama Pak Dik saya untuk mencari bakul sing kira-kira regane murah tapi akeh. Wong Batang Indonesia ki pomen sing murah sing akeh. Nah pada waktu itu akhirnya saya sama Pak D saya mendapatkanlah seorang bakul, akhirnya kita pesen. Nah saya racik jadilah wedang uwo. Dan perjuangan awal itu memang benar-benar satu keluarga, Mas Tama. Saya sama istri saya sama anak saya pas jam 11 siang panas banget tuh. Nawak-nawak kene kafe. Kuwi nek jedek sinetron nangis sing nonton. Tenan. Numpak motor teko ning kafe ditawarke, ana sing gelem, ana sing ora gelem. Nah, ini jalan lancar. Hanya kita mengembangkan adanya jahe merah, empon-empon, jahe lalang dan lain sebagainya. Dan ya alhamdulillah sampai sekarang bisa berjalan dengan baik dan lancar. Iya, jadi memang awalnya itu kepepet ya. The power of kepepet itu bisa memunculkan ide inovasi yang luar biasa gitu ya. Termasuk bisa menghasilkan produk yang satu ini. Nah, kalau untuk awal mulanya sejak kapan nih Mas? Resminya rilis album Wedang Uwo. Resminya bikin itu sejak kapan sebenarnya? Jadi memang itu aslinya sudah 1 tahun yang lalu, awal pandemi tahun lalu. Memang kita mencoba untuk jajal usaha usaha seperti itu. Akhirnya setelah pandemi berjalan memang ya rezeki ya. Rezeki akhirnya banyak yang permintaan dan sampai Mesir. Sampai Mesir. Ya. Nah, ini perlu saya sampaikan kepada para pendengar semuanya bahwa di sini saya nggak menjual COVID. Kadang-kadang kan ada yang ini anti COVID, anti COVID. Enggak. Saya menjual ini untuk imunitas tubuh. Men awake kuat, men iso bertahan ning nggon masa pandemi atau penyakit kayak. Iya, betul. Jadi nggak istilahnya nggak aji mumpung ya karena itu ya. Oke. Nah, idenya muncul bikin produk-produk ini itu gimana Mas idenya? Kan kita tahu ya seorang guru, terus juga bisa dibilang fotografer juga gitu kan. Banyak sebenarnya yang dimiliki potensi oleh Mas Solid ini. Tapi kenapa kok tiba-tiba kayak 180 derajat gitu ya, jamu gitu loh. Jadi gini ya, emang dari saya tak ceritane biografi dawa ya. Jadi memang dari dulu saya itu diajarkan untuk berwirausaha, terutama dulu itu saya Pak Dik saya itu zaman SMP sama SMA saya itu ngerewang. Tukang asah-asah Mas. Iya. Biar saurunge iso kuliah. STMJ itu. Saya jadi tukang asah-asah. Ini saya belajar melihat jamu dan saya berpikiran bahwa ke depan saya ingin usaha yang kira-kira bermanfaat. Orang mau usaha untuk untuk bisa nganut duit tapi produk saya itu nggak cuma hanya memberikan kebahagiaan, selain kebahagiaan juga bisa bermanfaat untuk badannya terutama. Jadi tidak hanya berorientasi pada profit keuntungan ya, walaupun itu juga ada sih sebenarnya ya. Tapi kan pasti ya, masa usaha nggak mau untung gitu. Duit ya. Iya. Jadi selain manfaat untuk diri sendiri juga bisa memberikan manfaat untuk yang lain di sisi kesehatan gitu kan. Nah, awal mulanya sendiri pertama bikin itu apa Mas? Pertama bikin produknya itu. Ini kalau yang Instagram mungkin bisa lihat, yang lihat di Instagram. Ini adalah wedang uwo, itu produk pertama kali saya. Produk pertama kali kami yang memang
kita ramus demikian rupa dan berbeda yang lain. Karena memang ada bahan-bahan yang mungkin yang di produk lain tidak ada. Dan itu rahasia. Karena kita punya rahasia sendiri kan. Jadi betul itu rahasia. Nah, alhamdulillah produk ini bisa melahirkan produk lain dan ini sudah sampai Mesir. Oke. Ya, alhamdulillah sampai sekarang sudah sampai Mesir. Jangan-jangan juru kunci piramida juga biar gak masuk angin. Mentra priang. Biar gak priang. Minumnya wedang uwuh. Jadi kalau sila ning arep piramid karo apa jenenge karo ndelok-ndelok langit kok kayak adem banget ya ngombe. Sehat. Kebayang gak sih kalau misalnya itu benar-benar terjadi gitu ya. Jadi untuk kemampuan pasti kan untuk meracik sebuah wedang uwuh gitu kan nggak sembarangan asal ini tambah ini pasti butuh keahlian. Nah, Mas Solid ini dapat keahlian dari mana? Atau wangsit atau ilham dari ngimpi. Nah, jadi memang saya belajar dari Pak Desa itu, memang saya mencoba memang meramu sendiri. Memang kan ada kita membeli produk wedang di tempat lain, kita coba lihat seperti apa, dan kita membuat ini nggak asal ya. Yeah. Jadi nggak cuma asal terus main untuk duit ora. Kita berasa bodo amat yang penting payu mungkin main ketok tenatok enggak. Jadi kita memang ini sudah kita tes berkali-kali. Jadi memang kita itu sudah mencoba ramuan ini, kita coba racik berapa kali, rasa beda, rasa kurang, rasa apa, dan suatu hari ternyata setelah racikan itu kita persatukan akhirnya enak. Oke. Enak. Di sini ada gula batunya juga, kita tambah gula batu juga dan rasanya pas. Oke. Nah, dari Pak Desa saya juga saya kasih ke Pak Desa saya itu coba diminum. Yeah. Nah, ahli jamu, Pak Desa saya ahli jamu. Iya, betul. Dan dia merasa itu sudah cocok. Dan mungkin untuk manfaat sudah pas. Untuk rasa jahenya kan nggak pedes-pedes ya. Yeah. Jadi memang semua kalangan bisa, anak muda juga bisa, dan alhamdulillah memang sesuai dengan ekspektasi dan rencana awal bahwa wedang uwuh ini sudah banyak penikmat. Ya cuma hanya orang tua yang katanya ini jamu. Nek wong tua kan ini jamu. Iya, betul. Ini jamu, tapi anak muda sekarang itu ternyata alhamdulillah sudah bisa menikmati ini. Yeah. Apalagi masa pandemi. Mereka lebih percaya katanya sampai tuh herbal. Iya. Jadi memang berarti sudah melalui tester ataupun uji coba selagi apalagi sama ahlinya ya. Ya. Itu Pak Awir ya. Kok kenal sih? Oh iya. Langganan, Bro. Ya, jadi memang ini Pak saya sebutke. Iya. Muga-muga yang mendengarkan. Ini namanya Pak Munawir, memang di Jalan Jual STMJ itu. Beliau memang sangat dari dulu sudah mungkin dari saya belum lahir. Dari masih ada bangunan gedung tua di Jalan Yos itu sampai sekarang udah jadi bangunan modern dia. Jangan-jangan biar pas aku asa-asa sing ngidak tanganku kayak sih kayak gitu ya. Nah, untuk setelah mencoba berapa kali gitu kan. Nah, akhirnya muncul nama Bagas Waras. Ya. Nah, itu terinspirasi dari mana? Apakah nama anaknya atau nama nyari di Primbon? Jadi ini wangsit mimpi yang berkali-kali ini. Enggak. Jadi memang gini. Saya itu mencoba untuk mencari nama sing kira-kira kulturnya ada, seni budayanya ada. Terus artinya itu bisa menjadikan doa. Nah, saya cari, saya cari yang pas. Saya coba Pranadipa, anak saya namanya Pranadipa. Kayaknya kurang pasar nih secara wong tua orang pasar. Coba lagi lain akhirnya saya ketemu orang itu kalau pingin, ini kan produk herbal ya, untuk kesehatan. Nah, bahasa Jawanya kesehatan tak golek akhirnya temulah yang namanya Bagas Waras yang artinya sehat walafiat. Gitu. Ini sebagai doa bahwa orang yang minum, yang mengonsumsi produk saya setelah itu bisa Bagas Waras atau sehat walafiat. Oke, jadi Bagas Waras itu mungkin kalau dijual di Batang di Indonesia itu Bagas Waras, tapi kalau sampai ke Mesir, kalau ke Arab sehat walafiat. Oh iya. Iya. Jangan pinter ya. Lah iya tahu. Aku kepikiran sampai kono ya kemarin. Kalau sana mungkin sehat walafiat kan nggak tahu Bagas Waras itu, kalau sana kan sehat walafiat gitu ya. Sehat walafiat kalau dongo barang ini ngomong. Iya, makanya Bagas Waras bikin orang terengginas.
Sudah mulai radio loh. Aman lah. Oke. Kalau untuk apa ya? Cerita dikit dong Mas, misalnya kok pernah nggak nemuin sesuatu yang apa ya? Kendala dalam meracik jamu itu sebenarnya di apanya sih Mas? Dan misalnya efeknya apa, misalnya kok nggak sesuai dengan takarannya gitu. Nah, kalau yang utama efek, kalau untuk manfaat kayaknya sih enggak, karena memang yang namanya produk herbal termasuk kayak jahe dan sebagainya itu tidak ada efek samping seperti obat-obat kimia, mohon maaf ya. Memang seperti itu. Tetapi memang kalau untuk efek, kalau kurang pasnya itu adalah rasanya itu. Yang susah itu rasa, Mas. Oke. Jadi gini, Wong Jawa, orang Indonesia itu ada dua sisi kalau soal masalah jamu. Ini ya, keluar, ini sisi gurunya keluar ini. Oke. Oh ya. Caca di ruang ya, jangan ngurusin aku yang di bidang usaha. Jadi ada dua sisi antara orang jamu, orang jualan kayak gini, karena kita sasarannya nggak cuma orang tua, itu ada dua sisi antara manis dan kejamuannya rasa. Nek wong tua biasanya seneng sing rasane strong, jamu banget gitu loh. Iya. Jahene kroso. Iki kroso. Nah, kalau anak muda nek ora manis lah seneng. Betul. Nah, ini memang saya untuk wedang sendiri dan lain sebagainya memang saya takar bagaimana caranya. Saya takar pas. Jadi nek sebenarnya gula batunya itu enggak terlalu manis banget. Karena memang kalau saya takutkan kalau orang yang diabetes minum itu bahaya kalau. Bahaya, iya. Nah, untuk selain itu untuk jahenya juga nggak pedes banget. Nek saya pengen pedes tambah dewe. Nek rasa senang pedes pas. Itu sudah pas. Kalau memang nggak pedes sudah pas. Nah mungkin kita mencari meramu piye caranya kira-kira pas. Cara mungkin pedes kan ora patek. Iya betul. Jadi malah lari gitu ya. Mereka lebih suka di manisnya. Nah nanti yang akan menyesuaikan adalah kafe-kafe yang sudah kita kirim, sudah masuk kafe. Oke gitu. Nah untuk tadi lupa di awal kan Mas, sekarang itu ya anak muda itu passionnya sudah mulai ke apa namanya, ke mana ya, ke tradisional, ke herbal gitu. Jadi kalau ya masih sih kopi atau apa masih banget lah di Batang Kota khususnya ini. Tapi sekarang itu sudah mulai merambah, mereka itu tertarik dengan produk-produk herbal, termasuk kayak misalnya jamu yang dibikin kekinian, ada kafe jamu juga gitu kan. Jadi itu sebuah transisi yang cukup baik karena kita tahu di Nusantara ini, wah kalau misalnya bilang obat apa aja ada semua sebenarnya. Nah kali ini dikemas dalam wedang ini yang cukup bermanfaat. Alamatnya tadi belum disebutin nih Mas. Kalau produksinya di mana Mas? Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, mak-mak, simbok dan kakak-kakak dan adik-adik. Jadi yang namanya Bagas Waras itu untuk tempat outletnya utamanya ada di Beji, Desa Beji Tulis, RT 1 RW 1, Gang Merpati. Itu ada di situ. Jadi kalau mungkin mau ke sana mau beli produk ya silakan ke rumah bisa. Nah, kalau yang di wilayah Batang Kota dan sekitarnya kebetulan kan saya ngajarnya di SMA Warangasem. Dan pasti lewat bisa via nomor HP yang nanti kita sebutkan. Siap, berarti untuk mendapatkan cukup mudah berarti ya, aksesnya cukup mudah. Aksesnya udah gampang. Facebook kita punya, Instagram kita punya. Japri via 085729222401 juga bisa. Via alhamdulillah juga di Sprendakom sudah mendukung, kita sudah punya rekanan mereka. Jadi menghubungi di Sprendakom ingin tahu Bagas Waras di mana udah bisa. Jadi alhamdulillah memang saya mengapresiasi ya Mas Tama bahwa termasuk di Sprendakom, termasuk Radio Abirawa, keren loh. Tenan, aku berapa kali loh. Saya itu ikut podcast, saya nggak tahu dunia radio itu seperti apa, dan saya pengen radio. Dan ternyata Abirawa FM yang katanya radio negara ya, radio daerah ya, plat merah plat merah kan warawatan loh, hati loh kalau plat merah. Nah ternyata mereka punya terobosan yang luar biasa yang namanya podcast ini. Ya seperti itu sih. Yes, terima kasih ya. Kalau untuk pembuatannya sendiri tiap hari atau gimana Mas? Produksinya itu? Memang kita selalu setiap hari kita pasti produksi karena memang kebutuhan ataupun permintaan itu alhamdulillah di masa pandemi itu sangat banyak. Mungkin kalau mungkin pada waktu awal pandemi tidak terlalu kenceng ya, tapi pada waktu kemarin gelombang kedua yang katanya banyak orang yang nggak bisa bau di mana-mana. Sekalinya bau gas.
Iya. Sekalinya bau gas di protes demo. Padahal itu itu salah satu apa namanya tester juga. Oh kita masih bisa mencium. Aku ini ya status. Kalau kalian bisa bau gas, bersyukurlah. Kowe nek rasa mambu diisolasi kowe nek sarengat susah repot. Iya, mending kalau ada bola. Bersyukur kamu bisa bau gas, ora usah gersulo muni gersulo. Ora iso mambu gas bersulo, ora iso mambu gersulo, iso mambu yo. Tapi kan kekencengan, Om. Iki tekan dino mele-mele. Tekan dino mau. Tadi apa produksi. Jadi memang kita produksi setiap hari. Kebetulan setiap hari itu pula kita permintaan, dan pada waktu kemarin gelombang kedua itu ada 300% pelonjakan. Alhamdulillah teman-teman wartawan masuk, saya sebutkan ya. Terima kasih Mbak Dina, ada Mas Gombloh, ada Mas Harfian, itu teman-teman juga datang ke kita mengecek kondisi itu, memberitakan juga soal masalah itu termasuk bagus loh. Teman-teman wartawan juga bagus, bisa mengorbitkan dengan cara berita sampai Jakarta, sampai luar negeri bisa itu. Tekan antara ya. Antara Jakarta dan Penang. Jadi tiap hari produksi, Mas. Setiap hari produksi, kita produksi karena saya juga kerja jadi guru ya. Jadi sore sampai malam kita produksi, pagi kita edarkan. Oke, kalau dilihat itu kan itu produknya bahan bahannya kan kering ya. Iya. Nah, itu pengeringannya lewat sinar matahari langsung atau di kipas-kipas semalaman gitu. Sate kebu. Kalau memang untuk pengeringan itu memang kita memanfaatkan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Iya. Jadi kita sambil kita berjemur, karena sekarang kan musimnya orang jadi berjemur. Sambil jemur bahan apa itu? Termasuknya jahe, alang-alang dan sebagainya itu memang kita keringkan dengan cara dijemur di lapangan, dan baru setelah itu kita sortir. Jadi nggak asal ya. Ora asal njuput ora. Kita memang benar-benar kita sortir, kita cek seperti apa, dan kita mencoba menjaga kualitas pelanggan. Oke. Nah, kalau misalnya ini kan udah mulai turun hujan nih kayaknya. Iya. Gimana tuh cara pengeringannya? Nah, itu aku sih mikir. Kalau dulu kalau dulu siapa yang pernah kita undang juga di sini? Iya. Dia sampai ditaruh di depan kipas angin semalaman. Ya, tapi orangnya minggir, kalau enggak malah masuk angin gitu kan ya. Jadi solusi yang terbaik dan paling cepat adalah tuku sing bahan garing-garing. enggak kita memang sudah mempersiapkan, termasuk kayak bentuk openan, bentuk mungkin kita mencoba untuk membeli bahan yang basah itu sudah berkali-kali hari. Kan pasti hujan nggak mungkin setiap hari hujan, terus ada waktu keringnya juga kita coba untuk terikan matahari. Tapi memang kalau bahan-bahan kayak gitu itu di wayah-wayah ataupun musim-musim hujan itu lumayan sulit ya. Iya, walaupun makin banyak dicari kayaknya. Iya, sulit karena kayak bahannya kerupuk pas pada ya kerupuk pas wayah udan, ngono ki ya kerupuknya jadi larang. Oke, nah untuk kita bakal eksplor nih Mitra Birawa ya. Kita bakal eksplor produk yang sudah ada. Sebenarnya sebelum kita eksplor, ada berapa produk sih Mas yang sudah di Bagas Waras ini sudah ada berapa varian produk? Tak sebut ke siji jong antuk ya. Tolong ya. Wakai. Jadi memang kita punya wedang punya 4 pon, ini yang produksi paling kencang itu pon yang didaulat bahwa ini menjaga imunitas tubuh teman didaulat. Pon wah larisnya nganti wong langsung membutuhkan pon kabeh. Terus ada jahe merah, ini mesti orang masyarakat bisa tahu, jahe alang-alang. Dan kita menciptakan produksi baru yang mungkin jarang ada, yaitu jahe coklat. Itu yang biar anak muda juga mau. Terus jahe secang. Terus ada pati irut, ada bawang lanang, karena yang biasanya orang nggak bisa bawa tuh anosmia itu cepat sembuh katanya, untuk bawang lanang. Terus temulawak, terus kunyit, gula jagung, gula batu.
dan lain-lain aku lali. Banyak banget ya. Jadi jamu semua kalau dulu itu dipikul naik sepeda gitu kan, sekarang itu udah masuk ke kafe-kafe gitu. Saya kira ngapa ndak dodok lawang permisa ini permisa nggak usah dodok lawang. Nek menungso kalau kita memanfaatkan, nah ini bicara soal masa bal-balan. Orang maksudnya bal-balan mesti tugasnya dia pas bal-balan. Media. Ini bahas masalah media. Mas Dalan ini bahas media. Dulu memang saya sama Mas Afif, Mas Tama ini memang kita itu adalah orang media di Persibat. Kebetulan kita punya dulu. Enggak tahu nanti ada apa enggak direkrut lagi atau enggak mungkin buang. Jadi memang kita kebetulan adalah tim media. Saya masuk pada waktu itu dipercaya sebagai ketua tim media dan saya memanfaatkan keahlian tersebut dengan cara media. Facebook, Instagram, YouTube, kebetulan saya juga bisa video, saya bawa drone itu mau ngambil gambar. Kita manfaatkan media sebagus-bagusnya kepada untuk pelajaran untuk UMKM, teman-teman UMKM semuanya. Bahwa kalian tanpa media tidak bisa apa-apa di zaman sekarang. Betul, iya. Instagram, Facebook itu adalah alat yang paling utama untuk kalian jualan, dan foto dan sisi angel dan sebagainya, video itu paling orang bisa melihat produk Anda itu dari itu semua. Menjadi penasaran, yang akhirnya mencoba. Iya, memang yang sarana paling murah itu adalah sekarang itu Facebook, Instagram ya, apalagi pengguna sekarang kan banyak orang nggak bisa kemana-mana, akhirnya di rumah, daripada gabut, Facebookan muncul. Rasa kayak zaman biyen Mas Bud. Jamu tekan kono tekan kabupaten kurung kesel. Saya posting Facebook, Instagram, Shopee, wah semua. Mulai kayak wayah wingi walu-walu. Wow. Ini 98 ya. Iya, betul. Jadi kita bisa memanfaatkan media yang ada gitu untuk promosi. Termasuk adalah kita itu komen di postingan yang paling laris. Postingan yang paling viral, kita komen dengan produk kita, masukin aja ke situ. Oh. Jadi wah, aku kinian. Kalian kalau mau pas ono viral nih Facebook, contoh geger-geger ning Gosip Batang itu, manfaatkan itu. Ini gosip tahu pelajaran loh. Betul. Ini pelajaran loh. Kalian punya nih, ada kebetulan ning Batang ono rame-rame akun Facebook rame lah sing gawe geger sak Kabupaten Batang, namanya si A, ngono kae gue geger sing komen, wah strategi bisnisnya bagus. Masukkan aja produkmu di komen jegrek. Insyaallah. Kue di perkoco. Enggak, jadi itu di dunia maya seperti itu. Kalau di dunia nyata itu, misalnya kita ada demo atau unjuk rasa, rame kan? Rame. Nah, kita jual asongan di situ, misalnya air mineral atau apa, kan pasti laku. Nah, itu jadi visualisasinya seperti itu. Wong dodol ki golek peluang. Iya. Orang golek nama. Yang golek nama barang. Wong dodol ki golek peluang. Pada waktu di saat itu dibutuhkan, ya itu akan kita jualan itu pasti laris. Halo, mungkin orang dodolan vaksin mesti laris. Iya. Kalau sekarang iya bener, jualan vaksin aja. Golek liyane. Bahaya. Vaksin untuk yang lain gitu. Vaksin booster maksudnya koyo gitu. Vaksin kan enggak hanya Sinovac, enggak ada. Vaksin itu kan bahasa untuk bisa meningkatkan imunitas tubuh ya kayak. Iya, makan yang banyak gitu kan. Terus gendut. Oke, sekarang kita akan explore yang ada di sini ya, produk yang ada di sini dari Bagas Waras. Jadi Mitra Birawa, program ini adalah kerjasama antara Disperindakob dan UKM Kabupaten Batang yang kerjasama dengan LPPL Radio Abirawa FM untuk mengangkat potensi UMKM yang ada di Kabupaten Batang. Jadi kita promokan, kita sharekan di sini dengan harapan nanti bisa berkembang dan bawa nama Kabupaten Batang juga di dunia internasional bahkan ya. Nah, sekarang kita ke ini dulu, ini wedang uwuh. Nah, tadi di depan ada yang tanya wedang uwuh itu apa? Jadi wedang uwuh itu ya kayak uwuh itu kan kalau orang Jawa itu kan kayak misalnya larahan ya, larahan. Nah itu. Tapi ini bukan larahan terus sembarang larahan ketok-ketokan kayu, subitan kayu kan enggak. Jadi ini adalah wedang uwuh dari Bagas Waras ya. Di sini ada juga cara penyajiannya. Terus ini saat ini dijual
satuan atau satu paket kayak satu gini? paket. Itu Satu paket. aslinya kan pakainya isi 10. Mau Jangan, isi 10 kan nggak kelihatan kan? Iya, betul. Tulisannya itu kan nggak kelihatan. Nah, saya mencoba untuk memang buat itu isi 5. Oke. Untuk ini bahasa apa? Harga. Untuk Wedangwo sendiri kita matang harga cuma hanya loh ya. Jadi saya bilang hanya Rp30.000 per paket dengan isi 10. Oh, 10 30.000. 30.000. Oh, Jadi oke. nek bahasane wong ngecer ya 3.000 tapi enggak diecer. Iya. Diecer di reseller aja. Iya, gitu. 30.000 itu sudah keuntungannya banyak. Mas Tama. Keuntungannya selain enggak ngelak, Sehat. Oh, nah apa jaman saiki iki sing digoleki ora masalah wareg. Sing sehat kuwi sing hebat. Iya. Kadang ngeleh ki diombeni ya wis wareg dhewe. Gelonggong. Iya. Itu Payu. cara diet itu kayak gitu kan. Iya. Salah satu caranya. Ini kalau yang isi 5 ini yang dijual yang isi 10. Yang jual isi 10 Isi itu 10. hanya gambar saja. Oh iya, ini sampel ya. Ya, Jadi sampel. 10 itu 30.000. Wah, luar biasa. Ini bisa digunakan gak hanya sekali, kadang 2 kali bisa ya. Jadi memang Wedangwo itu gini. Awalnya memang kita peruntukkan karena kan gini, mohon maaf. Kalau kalian mau beli Wedangwo mungkin di takaran kafe-kafe mahal, di kafe-kafe bisa di restoran dan sebagainya, itu harganya kan cukup mahal dan mungkin saya membuat selain itu juga ya maksudnya nggak selama saya itu sih, maksudnya kan repot juga kan harus ke kafe golek iki. Nah, kita mencoba terobosan agar nggak usah harus jauh-jauh kalau pada waktu kalian mager ke kafe, mager ke restoran, kalian bisa menuang sendiri di rumah. Jadi ini memang kita memberikan solusi. Bahasanya gini, nek kowe golek bakul mie kuwi angel ning nggon jopo karena PPKM. Nah, gawe dhewe mie instan sama seperti ini. Kalau kalian keluar mau ke kafe sekarang itu masih dalam masa PPKM. Jam 8 udah sepi. Kalau boleh dipateni. Tapi nek awanmu pan. Sekaya kuwi radio negara lah. Oh. Aman lah. Nah, ini bisa dimanfaatkan masyarakat untuk bisa menyeduh sendiri di rumah. Jadi memang dan satu sasetnya itu bisa dijer bahasa Jawanya ya. Dijer ataupun dituang 4 gelas besar. Saya bilang 4 gelas besar. 4 gelas besar. Itu tidak mengurangi rasa dan tidak mengurangi manfaat, dan alhamdulillah. Tapi memang untuk manis gula batunya kan akan menyusut. Iya. Bisa ditambah gula pasir juga untuk yang suka manis. Dan itu bisa juga sekali tuang di godok meneh itu masih bisa sih. Bisa. Nggak ada masalah. Oh, gitu. Cuma memang daya rasa berkurang. Pastinya, iya. Jadi bisa 8 gelas itu bisa. 8 gelas kalau satunya tadi ini satu itu ya, satu saset ya. 3.000. Segelasnya berapa coba? Sampai gelonggong sampean. Sampai gelonggong, sampai langsung mlaku. Kalau jualan satu gelas gede itu cukup 2.000 aja udah. Payu sapore. Oke, jadi jadi gelonggong. Jadi 30.000 isi 10 ya, bisa didapetin sangat murah, itu bisa buat. Mohon maaf ya teman-teman, ini ya penyiar radio bukan saya. Kita ngobrol biasa aja sih. Kita ngobrol kayak di angkringan aja. Aku seneng ini kayak gini. Iya, saya juga seneng akhirnya. Sayangnya ini enggak itu ya. Aduh, pengen coba padahal. Oh, boleh nanti bisa enggak, kan biar pengen pemirsa kan biar pengen gitu kan. Tadi udah disiapin. Nah, kalau ini jahe alang-alang Bagas Waras. Kemasannya juga udah keren ya. Enggak bisa dibilang enggak ecek-ecek lah. Jadi masanya juga udah keren, udah kalau masuk ke kafe-kafe keluar kota itu juga bagus. Ini yang jahe alang-alang isi berapa gram ini, Mas? Itu 100 gram. 100 gram berapa, Mas? Itu hanya 12.000. 12.000. Nah. Wah. Manfaatnya untuk apa nih, Mas? Banyak. Yang utama balik lagi imunitas tubuh kabeh. Pokoknya itu ya. Pokoknya imunitas tubuh untuk demam, untuk pilek, batuk. Nek saya ngomong, nek rasa mambu, piye carane? Ya ngombe juga bisa untuk bisa meningkatkan imunitas tubuh itu. Apalagi kan misalnya pas lagi panas atau hangat kan ada uapnya itu buat dihirupkan enak juga ya. Sebagai obat hipertensi juga ya, obat panas dalam, yang pasti obat ngelak. itu 12.000 ya, 100 gram. Kalau yang empon-empon ini best seller nantilah
Oh iya, nanti. Nah, ini jahe merah. Pinter nek wong radio ngono ki ya. Wah, pengalaman. Wong UMKM seneng lho luwih abirawa lho. Promosi gratis sih. Kudune yo. Heeh, sakjane ta. Sing penting aja lali. Tayangan ini juga nanti bisa ditonton ulang ya di channel YouTube DJ Afif ID. Oh, ditonton. Subscribe juga, tonton enggak punya yang penting subscribe. Jahe merah. Ya. Kalau biasanya kan iklannya Sule, ini iklannya Tama nggak apa-apa ya? Wow, ini jahe merah ya. Rambutnya dicukur dhisik, men tengah-tengah. Pulang sampai rumah bini pangling. Ini jahe merah ya 100 gram juga. Iya. Berapa nih? Kita bawa 100 gram, harganya sama. Oh sama. Ya. Jahe merah. Ini banyak sekali dicari, apalagi di awal-awal pandemi itu jahe merah wah luar biasa. Sampai yang sasetan biasa aja kehabisan ya. Ini yang produk best seller ya. Bisa dibilang best seller karena banyak yang dimuat di media juga ini empon. Nah, empon itu apa sebenarnya Tama juga nggak tahu ya. Intinya empon itu jamu-jamuan gitulah. Empon itu apa? Jadi ini yang membuat saya masuk TV. Iya. Selama ini bisa masukin orang ke TV dan sekarang akhirnya saya bisa masuk TV sendiri. Empon. Empon itu adalah campuran dari jahe, temulawak dan kunyit. Jahe temulawak kunyit. Nah, dan itu udah ada gulanya jadi sudah manis. Dan ini paling banyak. Saya sendiri jujur ya Mas Tama. Awal pertama saya yang jual ini padahal. Saya awal ngombe itu bahasanya kira-kira tuh gelem lah ya. Karena rasanya jamu banget. Jamu. Tapi ternyata di pasaran anak muda itu seneng. Oh gitu. Yang saya kira ndak bakal seneng. Aku ya bingung seneng ya. Apa ya ono kantang semare. Enggak, mungkin karena itu usia muda. Oh iya. Tapi jiwanya tua. Tenaga tua ringke. Iya. Itu sama, harga sama. Harga sama. Oh, harga sama. Iya, 12.100 ini yang gram. Paling kenceng kita nyediain 5 kilo habis 50 habis. Oh gitu. Nah kalau untuk misalnya 1 bulan ini bisa habis berapa ini ya, berapa bungkus lah? Untuk di bulan ini sudah 100 lebih. 100 lebih. Nah, ini belum awal bulan loh. Awal bulan loh. Minggu pertama. Minggu pertama. Ini sudah hampir 100. Oh gitu. Saya nggak bilang sampai akhir bulan loh. Iya, sampai akhir bulan nanti kalikan aja setiap minggu 100. Ininya tok. Itu aja. Ini kemarin yang sudah habis 84. Mungkin ada hampir 100. Ini tok loh. Empon-empon yang lain di bawah mungkin karena yang memang penjual paling tinggi. Iya. Ini empon-empon. Kalau yang saya merah, saya lalang sama wedang juga kenceng sih. Itu di bawah empon-empon. Oke. Jadi nek Rossi ini nomor si Rossi. Ini pensiun. Enggak, ini Doni Tata. Aduh. Ada kok ngepit sih. Oke, jadi ini bisa dibilang best seller yaitu empon-empon itu ya. Karena memang di sini tuh manfaatnya dicantumkan juga ya, mendukung sistem metabolisme tubuh, anti jamur dan anti bakteri. Kok kayak itu, Mas? Suaranya kayak TV ya? Suaranya kayak Bimuki ya. Dia senang ya. Meredakan peradangan ya, mencegah bukan radikalisme. Bisa juga mencegah radikalisme ya, karena sehat kan, jadi pikirannya enggak aneh-aneh gitu. Meningkatkan imunitas tubuh dan menyembuhkan flu dan batuk. Nah, ini yang paling dicari ya. Sekarang flu dan batuk itu sangat-sangat ditakuti. Wong ini langsung bubar. Sama yang lampu merah. Langsung bubar tiarap kabeh. Ini lebih bom. Iya. Kalau misalnya tahlilan dulu itu cara mau selesai itu di Solawati, sekarang batuk aja. Bubar. Nek jare iki nek mbiyen kan wong lara sithik ini golek banyu berkah. Disebul. Iya. Saya bubar. Seperti enggak ada yang mau sekarang ya. Sekarang serba sulit. Iya. Untuk saya juga ini keadaan serba sulit seperti ini, saya juga berterima kasih loh, Mas Tama. Memang yang namanya tak umbulke pernah ya. Sing ning njaba iki disemerendake sing ning njaba. Mungkin sing ndelokke iki. Saya sampaikan kepada warga sekitar bahwa saya ini berbicara sebagai orang awam, bukan seorang penjual. Saya sebagai guru mungkin. Saya sangat apresiasi kepada Disperindak-Kop. Itu anak-anak muda. Saya kebetulan kenal ada teman saya di sana juga. Disperindak-Kop emang hebat luar biasa. Kontribusinya, terus terobosan-terobosannya membuat acara-acara untuk UMKM itu sangat luar biasa. Dan saya sangat takjub
terutama juga untuk para penjual ya. Selain sudah dibimbing sama di Sprendakop, memang mereka berkembang mandiri, akhirnya produk batang itu kualitasnya kayak pabrik. Betul, Saya lihat betul. di mana? Di Jalan Gajah Mada ada jual oleh-oleh itu. Saya lihat ternyata batang itu tidak kalah sama Jakarta. Oke. Mereka hebat lah. Saya mencoba karena sedikit saya punya ilmu desain sidik lah. Asik. Ya, Banyak sih sebenarnya desainer medianya Persibet. Iya. Orang rasa digembar-gembar kayak konangan. Biar dipanggil lagi. Angel lagi dendang murah. Angel. Ini bicara bal-balan Liga Piro? Liga 2 aja belum jelas kapan. Jangan ngarep Liga 3 lah. Jadi di sini juga Mitra Birawa yang dicantumin Batang ya. Jadi tetap mengangkat kabupaten kita ya. Jadi orang tahu ini produk Batang semakin terkenal dengan produk-produk inovasi yang sudah sampai mana aja tadi, ya. Mas? Sesuai dengan cita-cita saya, memang produk saya dulu pada waktu memang untuk produk itu memang sesuai cita-cita saya mengharapkan untuk bisa mengembangkan produk-produk ini ke luar kota. Selain paling yang jauh itu adalah Mesir. Ya, Mesir itu Mesir Gang Biro, Mas? Gang Si Cepet. Mesir sudah di Mesir. Terus untuk di wilayah Indonesia itu dari barat itu ada Jakarta, Bekasi, Karawang, Cirebon, Brebes, Tegal, Pekalongan, Batang, Semarang, Ungaran, Madiun, Mojokerto dan lain-lain ngonek tak sebutke nantek waktu nih. Iya, jadi itu ya. Ini jualan jamu apa trayek? Travel. Oh, iya. Jadi memang sudah menasional. Ini memang permintaan dari warga atau masyarakat sana atau orang sana asli atau orang Batang yang ke sana, Mas? Iya, itu langsung memang sana. Kebetulan orang-orang Jakarta, orang-orang Karawang mereka melihat dari balik lagi media. Melihat dari Instagram saya, melihat dari pemberitaan juga, dari YouTube. Nah, kalau yang Mesir itu? Nek Mesir kebetulan itu mbak saya jadi guru di Mesir. Oh gitu. Iya. Iya. Dan alhamdulillah bisa loh. Itu dipromokan kan? Iya. Mbak saya njukuk 10 di konco-koncone ku njukuk. Iya, dosennya ya siapa tahu kan guru besar Universitas Al Azhar Kairo. Lumayan kan madu. Oke, nah ngobrol-ngobrol tentang usaha ini Mas ya, yang sudah sampai ke Mesir, yang sudah malang melintang di beberapa kota besar. Nah, omset per bulan ini Mas, rata-rata berapa nih Mas? Waduh, bicara sama omset. Iya, usaha kalau nggak ngobrol tentang omset ini kan buat apa namanya motivasi juga buat Mitra Birawa yang bingung nih mau ngembangin usaha apa, terus siapa tahu ternyata dia bisa, aku dengan kemampuan yang aku punya ya, yang dengan kemampuan yang dia punya, dengan bahan-bahan yang dia punya, bisa juga untuk berusaha lagi. Saya nggak bisa menyebutkan nominal ya, tapi selama dari mungkin dikatakan di tahun ini dari bulan awal saya bilangnya patokan dari bulan tahun ini saja, alhamdulillah keuntungannya bisa buat beli motor. Wah, keuntungan buat beli itu baru untungnya buat beli motor, bro. Ya, ini baru berapa 1 tahun ya? Belum ada 1 tahun bisa motor. 2 tahun 3 tahun bisa lah. Amin ya Allah. Buat beli bus. Mas Tama itu kiai, jadi ngomong apa tak dengar. Amin. Saya nggak pede sama akhlak Mas. Itu tenang aja, santai aja. Nah, kalau untuk usaha itu pasti kan ada kendala-kendalanya juga Mas. Nah, kendala yang dihadapi selama ini dari Mas Soleh sendiri apa Mas yang paling benar-benar dihadapi, dirasa sebagai kendala? Jadi banyak sih ya, kita belajar dari kendala itu, termasuk kayak mungkin komplain itu biasanya banyaknya enggak di produknya, tapi di itunya, di pengirimannya, jasa pengirimannya. Gitu. Kadang-kadang kita kan mencoba untuk yang murah, orang-orang bisa dijangkau, tapi ternyata harusnya 2 hari sampai 4 hari. Jadinya ada komplain dari itu. Soal masalah produknya sendiri, alhamdulillah sih aman. Selama ini mereka mengonsumsi produk saya juga alhamdulillah rata-rata. Keberhasilan orang penjual itu adalah ketika kita menjual ke seseorang, orang itu akan kembali membeli. Yes, itu kebersaliannya. Iya. Dan alhamdulillah rata-rata mereka beli berkali-kali, menjadi langganan, dan mereka merasa
alhamdulillah yang tadinya nggak bisa bau menjadi bau, yang tadinya meriang menjadi sehat, yang tadinya batuk menjadi kuat. Dan itu sebuah hal yang saya syukuri ya, Mas Tama ya. Jadi selain kita mempunyai untung, mereka juga mendapatkan kesehatan karena memang prinsip utama dari Bagas Waras adalah selain omset ya, yang prinsip utama adalah prinsip tulisannya adalah usaha bersama, sehat dan kuat bersama. Nah, ini saya juga punya program di mana para pelajar, memang kemarin siswa-siswa saya banyak yang ngeluhkan nggak bisa punya kuota habis karena kan memang kondisi ya susah. Nah, saya juga membuat reseller pelajar di mana mereka tidak usah bayar dulu, mereka pasarkan sendiri di dol dewe, sak untung-untungnya mereka, untung di back sana. Kalian kayak membayar untuk modalnya saja ke saya. Dan itu membantu teman-teman. Dan selain itu juga kita membantu teman-teman yang nggak kurang mampu, dalam arti memang terdampak di PPKM ini, untuk menjual produk kami. Dan silakan untungnya diambil mereka semua ya. Memang kayak kue ya. Iya, emang rasanya gitu. Emang diambil siapa? Alhamdulillah sudah bisa membantu banyak orang. Jadi bisa juga untuk misalnya masyarakat pengen jadi reseller, bisa banget ya. Iya, sangat bisa. Bisa hubungin ke nomor mana atau Facebook atau Instagramnya? Saya cantumin nanti, Tama cantumin di channel DJ Afif ID. Nanti bisa. Untuk banyak sih, saya itu channelnya banyak. Jadi bisa cek di Holid_Alfarisi 1974 itu di Instagram ada. Terus yang untuk jual belinya ada di Bagas Waras Sehat, Instagram, Facebook Bagas Waras Sehat, Facebook Holid Alfarisi, dan YouTube-nya Holid Alfarisi juga. Udah AdSense, Mas? Dan nomor 0857 2922 4011. Jangan bilang AdSense. Karena sisi deh. Janganlah, Tama yang udah itu aja. Susahnya minta ampun. Ngene aku ter-AdSense, jajarku ora ter-AdSense. Betul banget ya. Asik ya ngobrol sama seorang guru multipreneur lah gitu ya. Yang multipreneur bisa semuanya gitu. Nah, sebelum terakhir nih Mas, sebelum kita akhiri obrolan ini, pesan untuk teman-teman UMKM yang lain gimana sih Mas? Sebelumnya saya memberikan pesan ke UMKM yang lain. Saya terima kasih boleh ya. Terima kasih teman-teman, untuk ibu saya, Ibu Nur Barokah, yang sekarang mungkin dalam pemulihan karena kemarin baru sakit. Semoga sehat selalu. Dan untuk teman-teman di Seperendakop yang sudah membantu, sudah mengembangkan, sudah mempromosikan, dan teman-teman wartawan juga, Abirawa FM juga, teman-teman dan murid siswa semua yang sudah mendoakan saya biasa seperti ini. Dan untuk pesan-pesan kepada teman-teman UMKM, yang pesan utama adalah jangan pernah menyerah dan manfaatkan media seefektif mungkin. Karena manusia zaman sekarang tanpa media tidak ada apa-apanya. Betul banget. Seperti itu. Itu ya. Jadi sekarang kita nggak bisa terlepas dari yang namanya media. Tergantung media itu mau kita gunakan untuk hal positif atau negatif ya. Kalau kita gunakan untuk positif, maka hasilnya pun akan positif. Dan kalau kita gunakan untuk hal negatif, maka itu akan kembali pada kita. Thank you buat Mas Holid Alfarisi ya, buat Mas Holid untuk waktunya yang sudah mampir ke Abirawa ya, yang sudah menggunakan produknya. Mitra Abirawa juga yang punya produk UMKM bisa daftarkan ke Disperindakop Kabupaten Batang ya, biar dibina, biar nanti kalau ada keluhan bisa diberikan solusi, dan nanti akan kita undang ke sini. Terima kasih buat yang udah gabung, saksikan terus podcast Bincang Batang spesial UMKM kerjasama Disperindakop dan UKM Kabupaten Batang dan LPPL Radio Abirawa FM setiap hari Senin bareng Tama Ramadan, dan acara ini bisa Anda simak ulang di channel YouTube DJ Afif ID. Saya Tama Ramadan pamit. Salam sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mas.